Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang barangkali kita jarang mendengar nama beliau, akan tetapi ada sesuatu yang sangat luar biasa tentang sahabat ini. Beliau adalah Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Beliau berasal dari Bani Aslam. Beliau masih kecil ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai menyiarkan agama Islam, dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, maka Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami merasa kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena semenjak kecil beliau sudah tersinari dengan cahaya keimanan. Maka beliau berusaha atau minta izin kepada kedua orang tuanya untuk meninggalkan kampung halamannya untuk menetap di kota Madinah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengizinkan beliau untuk menjadi salah seorang yang akan memberikan bantuan atau melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tinggallah Rabi'ah bin Ka'ab di Masjid Nabawi bersama Anas bin Malik dan sahabat-sahabat lain yang dikatakan sebagai orang-orang fakir yang tidak memiliki harta. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, maka sesuai dengan maksud dan tujuan kedatangan dari Rabi'ah ke kota Madinah, maka beliau selalu mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di siang hari beliau selalu menyertai Rasulullah. Lalu pada malam hari sehingga salat Isya, maka beliau juga menyertai Rasulullah. Kemudian apabila Rasulullah sudah pulang ke rumah atau masuk ke rumahnya, barulah kemudian Rabi'ah pergi, atau sering juga beliau menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di luar rumah. Jangan-jangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya kebutuhan mendesak. Apabila beliau merasa tidak ada kebutuhan Rasulullah, barulah beliau pergi. Kemudian juga saking perhatiannya Rabi'ah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah qiyamul lail, maka terus ditunggui oleh Rabi'ah. Nah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, melihat kesetiaan, kemudian kesungguh-sungguhan Rabi'ah dalam melayani serta membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka suatu ketika Rasulullah memanggil Rabi'ah. Rasulullah ingin memberikan sesuatu sebagai imbalan atas kesetiaan juga dan perhatiannya selama ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bertanya kepada Rabi'ah, "Wahai Rabi'ah, mintalah sesuatu, akan saya kabulkan," kata Rasulullah. Maka Rabi'ah minta izin kepada Rasulullah untuk memikirkannya dalam beberapa waktu apa gerangan yang akan beliau minta. Pemirsa yang dirahmati Allah, Rabi'ah sempat berpikir melihat kondisi ekonominya yang serba berkekurangan. Beliau sempat berpikir meminta harta, meminta bantuan materi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar beliau bisa hidup selayaknya orang-orang yang berkecukupan hidup dan tidak mesti harus tinggal di masjid lagi. Akan tetapi tiba-tiba dia tersadarkan bahwa permintaan yang bersifat duniawi, seberapapun besarnya atau seberapapun banyaknya yang beliau minta, maka itu semua akan hilang juga pada akhirnya. Dan dia juga tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin menahan rezeki hambanya. Apa yang akan menjadi hak seseorang, apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk diberikan kepada seseorang, maka dia pasti akan menerimanya. Kemudian akan selesai dan habis dengan berakhirnya kehidupannya di dunia ini. Maka kemudian Rabi'ah mengatakan, "Saya harus meminta sesuatu yang kekal dan abadi dan yang terbaik." Maka ketika beliau berjumpa kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau katakan, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya memohon atau saya meminta agar diperkenankan untuk membersamai Anda nanti di surga Allah." Beliau meminta agar beliau ditempatkan Allah
bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di surga mana Allah menempatkan Rasulullah, maka di situ Allah tempatkan juga Rabi'ah ibnu Ka'ab, karena beliau ingin selalu bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia, dan demikian pula hendaknya nanti di hari akhirat. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Rabi'ah, siapakah yang telah menunjukkan kepada engkau permintaan ini? Rabi'ah mengatakan, itu inisiatif saya sendiri ya Rasulullah, karena saya tempat berpikir akan meminta sesuatu dari Anda, meminta harta, akan tetapi saya tahu harta itu akan hilang. Maka saya meminta sesuatu yang terbaik, sesuatu yang abadi, yaitu membersamai Anda kelak di hari akhirat. Bersama dengan Anda di surga, di tempat Allah menempatkan Anda, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah mencoba kembali untuk menguji kesungguhan Rabi'ah dalam permintaannya ini. Betulkah permintaanmu itu? Mungkin ada pilihan lain atau engkau berubah pikiran. Maka Rabi'ah istiqamah dengan pilihannya. Tidak ya Rasulullah, tak ada yang lain, hanya itu yang saya minta. Maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada beliau, kalau begitu wahai Rabi'ah, a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Bantulah saya untuk membantu diri Anda agar dimasukkan Allah ke dalam surga, kemudian berada bersama saya. Bantulah saya dengan banyak-banyak sujud kepada Allah. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, ketika ternyata Rabi'ah bin Ka'ab istiqamah dengan permintaannya, betul dia menginginkan tempat terbaik di surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah berkata kepada beliau, idzan a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Jika memang demikian yang engkau inginkan, maka bantulah saya untuk menempatkan dirimu sesuai dengan permintaanmu itu dengan banyak-banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah katakan, jika betul engkau ingin bersama saya kelak di surga Allah, maka perbanyaklah sujud, perbanyaklah solat, jangan sebaliknya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, Rasulullah pesankan bahwa di antara cara kita mendapatkan tempat yang tinggi di sisi Allah, yaitu bersama Rasulullah, adalah dengan banyak-banyak mengerjakan solat. Demikian, insya Allah setelah pesan-pesan berikut ini kita akan lanjutkan kembali bersama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu.